Shalom Bapak Ibu dan Saudara berkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berbuat ke tempat ini. Tentunya kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu mengerti, selalu peduli dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu kita akan satukan hati kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Dia, kita akan benar-benar bersama-sama. Betapa besar kasih Tuhan, sungguh besar kehidupan kita. Haleluya Yesus. Betapa
Haleluya, haleluya Yesus. Sampai dengan hormat Bapak Yosef akan mendapatkan kita di pagi hari ini. Kami mensyukuri untuk pagi yang indah ini kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman untuk menyembah, memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah mengorbankan untuk kami Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada berlebihan jika pagi hari ini kami hendak bersekutu dengan Engkau sebagai wujud untuk pentaatan kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesainya nanti, dan kami menunggu hadirat-Mu supaya ibadah kami hari ini tidak sia-sia, tetapi boleh mengharumkan nama-Mu, dan kami sekalian juga boleh berkati. Terima kasih Tuhan, acara ini acara pujian, penyampaian firman-Mu biar Engkau yang berbicara dengan mulut tidak hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai acara ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau yang kami sembah, mulai pagi hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak-Bapak, saudara terkasih. Tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan tahun 2020. Biarlah kita melangkah di dalam Tuhan, menyambut tahun baru, langkah demi hari bersama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari pulau dan benua. Biarlah kita senantiasa mengumandangkan suasana Natal bagi kita sehari-hari. Dari ada pasar, mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Biar Tuhan sendiri menuntun menyertai langkah kehidupan kita semuanya. Amin. Kita kasihkan aja kita akan mengenal firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu menguatkan, karena kita tengah rindu mengenal firman Tuhan. Ku rindu sabda Tuhan, ku rindu firman. Biar Roh Kudus sendiri menjamah hati kita semuanya. Haleluya Yesus. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa-Mu kepadamu umat-Mu. Ku rindu sabdamu, sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirmanlah Tuhan
Kami sangat merindukan kebenaran firman-Mu di pagi yang sangat indah ini ya Tuhan. Sebelumnya kami bersyukur jikalau Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Bahkan kami disadarkan betapa pentingnya kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan tiba saatnya kami haus dan kami rindu mendengarkan berita dari surga, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Aku akan memberkati waktu yang terbatas ini, sehingga biarlah suara Tuhan itu ditentukan bagi kami semuanya, dan kami bisa menyerap dan kami bisa merasakan bahwa siraman dari surga itu begitu menyejukkan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu di pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bisa katakan kanan kiri shalom dengan melambaikan ya, walaupun kita mau senyum itu tertutup masker. Ya, puji Tuhan. Pagi yang begitu indah ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya akan membagikan berbicara mengenai tentang penyertaan Tuhan. Saya mengambil di dalam Matius pertama ayat 23, di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya tekankan, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat sebelumnya itu berbicara mengenai menegaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Secara khusus dinubuatkan oleh Yesaya dalam pasal yang ke-7 ayat ke-14. Di sana ditegaskan Immanuel, yang berarti adalah Allah menyertai kita. Sering kita mendengar arti bahwa Tuhan beserta kita. Kita sering mendengar yaitu tentang bahwa Immanuel itu adalah berbicara bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, tentunya kita akan merenungkan bersama-sama bahwa di tahun 2020 Tuhan izinkan tentang masa pandemi, dan saat ini kita masih masuk dalam masa pandemi. Dan seperti apa Allah menyertai kita dalam perjalanan dari Maret sampai Desember ini. Saya mau menegaskan bahwa Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap ada, dan Allah beserta kita. Immanuel berarti Allah telah menjamin dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit saat ini, kita harus tetap mempercayai bahwa Immanuel Natal tahun 2020, bahkan PGI mengangkat tema ini adalah bahwa di masa pandemi ini kita tetap mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita, walaupun kita sedang menghadapi tantangan kehidupan yang begitu sulit saat ini. Tentunya banyak orang yang menyadari bahwa manusia ternyata begitu rapuh, manusia begitu lemah, manusia begitu mudah sekali goncang, manusia mudah sekali mengalami ketakutan karena masa-masa pandemi ini. Karena tidak ada satu kepastian, karena tidak ada satu kejelasan apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Tetapi kita harus mempercayai penekanan bahwa Immanuel, Allah menyertai, Allah bersama-sama dengan kita, Allah telah menopang kita. Artinya kita telah ditopang satu kekuatan ilahi yang besar. Kalau sampai perjalanan sampai detik ini kita bisa mampu dan kita bisa kuat dan kita bisa menghadapi situasi saat ini, bukankah Allah yang menopang semuanya? Jadi Allah Immanuel itu adalah betul-betul Allah beserta dengan kita. Kita harus merenungkan bahwa Natal di tahun 2020 itu adalah Natal yang betul-betul Immanuel, artinya Allah menyertai dan menuntun dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menyertai dan menuntun dalam kehidupan kita, ternyata itu ada kuncinya. Kuncinya itu adalah diperuntukkan khususnya bagi orang-orang yang bertobat. Kalau kita ingin merasakan dalam perjalanan hidup kita, kalau kita rindu bahwa kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan, kalau kita ingin merasakan bagaimana lawatan Tuhan daripada masa-masa yang sangat sulit ini, kuncinya satu, yaitu apa? Berbicara mengenai tentang pertobatan, Bapak Ibu.
Ketika kita bertobat, berbalik. Bertobat ini adalah meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan segala keangkuhan kita, meninggalkan segala kesombongan kita, meninggalkan secara kedagingan kita, dan kita berbalik kepada jalannya Allah. Ketika kita berbalik dengan jalannya Allah, berarti kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah Immanuel. Ketika kita bertobat dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamin bagi setiap orang yang mau bertobat dalam hidupnya. Karena apa? Karena jaminan kepintaran saat ini tidak bisa menjamin. Karena kekayaan saat ini juga tidak bisa menjamin. Karena bahkan jabatan sekalipun juga tidak bisa menjamin tentang kekuatan manusia, hanya karena penyertaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan membagikan apa yang disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yoel. Saya tidak akan baca semuanya, saya akan khusus secara poin per poin. Saya akan membacakan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 19. Di sana dikatakan, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya. Saat pagi ini khusus bagi kita semuanya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, garam, dan anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Poin yang saya ambil adalah bahwa Immanuel, Allah menyertai bagi setiap orang yang bertobat adalah diwujudkan dengan apa? Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani kita, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukup. Bahkan juga dikatakan oleh Daud dalam Mazmur, dalam nyanyiannya, bahwa anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta sekalipun tentang makanan. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Bukankah kita jauh lebih berharga dari burung, dari tanaman yang didandani oleh Tuhan yang begitu indah? Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa dituntun, disertai oleh Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, dan Tuhan selalu menuntun dalam setiap kegiatan kita. Terbukti apa? Bahwa Tuhan itu selalu mengirimkan tentang apa? Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Apakah sampai detik ini kita kekurangan makanan? Apakah sampai detik ini kita nggak bisa makan dan minum? Apakah sampai detik saat ini kita mau minta-minta? Enggak. Saya percaya anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus tangkap janji itu. Bahwa walaupun di saat ini masa-masa yang sangat sulit sekalipun, bahwa anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menyediakan kebutuhan jasmani kita tepat pada waktunya. Saat kita nggak punya kebutuhan jasmani saat ini, saya percaya besok Tuhan akan kirim itu. Walaupun saya nggak punya uang dan besok ada kebutuhan, saya percaya besok Tuhan akan kirim tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan. Kita harus pegang janji Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai dan bersama-sama dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus merenungkan bahwa janji-janji Tuhan walaupun saat ini masa-masa yang sulit, masa yang penuh dengan tantangan, masa yang bebannya begitu luar biasa, kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan tadi kuncinya, kita bertobat, kita berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Yang kedua ayat yang ke-21 bisa dikatakan, jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya,
pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita kehidupan yang di tangan Tuhan, kehidupan kita kehidupan yang selaras dengan hatinya Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Walaupun saat ini kita masuk di Natal tahun 2020, ada tantangan yaitu masa pandemi. Tuhan katakan jangan takut. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita semuanya. Tidak ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Tuhan akan menyediakan itu tepat pada waktunya bagi kita. Dan itu penuh dengan keajaiban. Jadi berbicara mengenai tentang perkara yang besar, ini adalah tentang mujizat Tuhan Bapak Ibu. Barangkali saat ini kita ada tantangan dalam pekerjaan kita, pendapatan kita drop turun, usaha kita jatuh luar biasa, ekonomi kita bahkan ada yang gaji dipotong begitu luar biasanya. Kita mengikat pinggang untuk mengelola mengatur di masa pandemi ini begitu luar biasa. Tuhan katakan janji pegang, jangan takut. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar Bapak Ibu. Tuhan akan melakukan goncangan setiap kejadian-kejadian yang begitu mujizat. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang kita lakukan adalah kita hanya dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita mengikuti jalannya Tuhan, dan kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, Tuhan katakan dalam pekerjaan, dalam penghasilan, dalam ekonomi, Tuhan akan pulihkan luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gunung menghijau, pohon menghasilkan dan memberi kekayaan. Itu jaminan Bapak Ibu bagi kita semuanya, bahwa kita kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Itulah Immanuel, secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Akan ada kejadian-kejadian yang ajaib yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita renungkan adalah saat ini waktunya kita bukan mengandalkan kepintaran kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah di pihak kita, tidak ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi Tuhan. Perkara-perkara besar akan terjadi dan kita akan terus memasuki perkara-perkara yang besar. Dan buktinya apa Bapak Ibu? Yang ketiga, buktinya ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Bisa dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji namamu Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau sudah Tuhan itu menuntun kita, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan sudah membimbing kehidupan kita, Allah Immanuel, kalau kita sudah benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuat malu bagi kita semuanya. Amin. Bahkan Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang penuh dengan berkat bagi kita. Saat ini barangkali kita di tahun ini tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang begitu sulit, tahun yang begitu susah. Tuhan katakan Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang penuh dengan berkat, dan kita tidak akan pernah dipermalukan oleh siapapun, karena Tuhan akan mengadakan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Maka kita harus memaknai bahwa Natal tahun 2020 itu adalah Natal bagi kita semuanya, yaitu tentang pertobatan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau sudah kita hidup di dalam tangan Tuhan, kita menyerahkan semuanya dan kita memuji Tuhan, kita betul-betul mengandalkan kekuatannya, dan kita hidup bergantung kepadanya, dan kita minta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan katakan Tuhan memulihkan semuanya dalam keluarga kita,
dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam setiap kehidupan apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan akan pulihkan. Bahkan tidak hanya memulihkan, bahkan Tuhan memberikan tahun berkat yang begitu luar biasa. Saya percaya tahun ini kita akan tinggal hitungan 11 hari. Dan tak lagi kita akan masuk di tahun 2021. Kita harus optimis bahwa ketika Immanuel, Allah beserta kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu senantiasa dituntun oleh Tuhan, penuh dengan rahmat-Nya dan berkat-Nya. Maka itu kita harus tangkap, Tuhan tidak akan pernah membuat malu anak-anak Tuhan. Justru kita di masa-masa yang sulit ini kita akan bisa menjadi satu lompatan yang besar untuk apa? Menjadi garam dan terang, memberkati orang-orang di sekitar kita. Apapun situasi kondisi saat ini, saya percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara saat ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapak di surga, apabun telah selesai menyampaikan berita dari surga ini, kami mempercayai kalau Engkau sudah membuatkan di masa perjanjian lama dan Engkau menggenapi di masa perjanjian baru, dan saat ini di masa kehidupan kami tetap menikmati Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa supaya kami terus berjalan dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami terus bergantung dalam kehidupan-Mu, dan kami akan terus menikmati setiap lawatan dan tuntunan Tuhan. Untuk itu tolong kami Bapa di masa-masa pandemi saat ini yang sedang kami hadapi bersama-sama. Ajari kami tetap bersukacita, dan kami tetap bersyukur di tahun 2020 ini, bahkan Natal di tahun 2020 kami tetap bersukacita dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami tetap mempercayakan kehidupan kami yang hanya bergantung kepada Engkau. Tolong kami Bapa supaya kami tetap mampu dan kuat dan bisa mengakhiri di tahun 2020 ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan tahun yang akan kami masuk di tahun baru, di tahun 2021, kami optimis ya Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun yang akan penuh dengan pemulihan, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika kami terus bergantung kepada Engkau, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Ada perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan sertakan. Terima kasih Bapak, dalam memberkati seluruh umat jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, pertama kita akan berdoa, yaitu berdoa untuk negara kita. Negara kita doakan, masing-masing biarlah dengan bebannya sendiri-sendiri untuk bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pertama-tama agar Engkau memulihkan keadaan yang sedang terjadi, dan biarlah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, biarlah Engkau membuat terobosan-terobosan baru. Terpujilah ya Tuhan, sehingga bangsa kami akan berhasil melewati masa krisis ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, kita berdoa untuk vaksin yang sudah datang, baru sebagian. Kita akan berdoa agar bangsa kita ini boleh kuat, sehat oleh karena vaksin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu negara yang telah mengupayakan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tolong berkati vaksin itu, apabila diberikan kepada rakyat boleh menjadi kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Walaupun kami percaya perlindungan Tuhan yang utama, kekuatan Allah yang pertama, penjagaan Allah yang utama, melalui sarana vaksin yang akan datang, biarlah Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara sekalian, mari kita akan berdoa untuk jemaat ya, jemaat.
saya di biro ini, agar Tuhan menolong yang sakit disembuhkan, yang perekonomiannya terganggu boleh dipulihkan, dan pekerjaan-pekerjaan dari jemaat ini apabila terganggu ada yang PHK atau lainnya, mari kita doakan mereka. Bapa di sorga, kami tetap berserah kepada Engkau dan mengimani akan pertolongan jemaat-Mu yang dimanapun juga di sumbingan ini. Tolong Tuhan, yang ada di utara gereja, di barat gereja, di timur gereja, di selatan gereja, biarlah Engkau jamah, Engkau yang melihat keadaan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau, pulihkan semuanya, kekuatan, kesehatan, perekonomian, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang muda, demikian pula yang sepuh-sepuh, yang remaja, yang anak-anak Tuhan berhati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian yang terakhir. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sekaliannya untuk dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat mengatakan amin.